pendaftaran. Yang pertama, menunjukkan kartu keluarga atau KTP asli. Yang kedua, menunjukkan kartu BPJS. Yang ketiga, menunjukkan kartu berobat dari puskesmas terminal. Untuk pasien dengan usia di bawah 17 tahun dapat menunjukkan kartu keluarga asli. Untuk pasien dengan usia di atas 17 tahun dapat menunjukkan kartu tanda penduduk, tetapi jika belum memiliki kartu tanda penduduk dapat menggunakan kartu keluarga. Adapun produk layanan unit puskesmas terminal, yang pertama adalah pelayanan surat keterangan sehat untuk berbagai keperluan seperti masuk sekolah, kerja, atau pembuatan SIM, surat keterangan tidak buta warna, surat keterangan tidak bertato dan tidak bertinju. Yang kedua, pelayanan pemeriksaan umum dan geriatri atau lansia. Yang ketiga ada pelayanan pemeriksaan anak. Yang keempat adalah pelayanan pemeriksaan dan konsultasi gizi. Yang kelima adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Yang keenam ada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Yang ketujuh adalah pelayanan laboratorium. Yang kedelapan pelayanan kefarmasian. Yang kesembilan adalah pelayanan deteksi dan pengobatan tuberkulosis atau TBC. Yang kesepuluh adalah pelayanan kesehatan lingkungan. Yang kesebelas yaitu pelayanan imunisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Rizky. Ulun ditugaskan sebagai surveillan di Puskesmas Terminal. Di sini Ulun akan sedikit menyampaikan tentang alur pelaporan pasien suspek probable atau positif COVID-19 sebagai berikut. Pertama, pasien atau keluarga menemui petugas screening dan terletak di depan puskesmas. Kedua, petugas akan mengarahkan pasien atau keluarga menemui surveillan yang ada di terminal. Ketiga, petugas surveillan akan meminta data diri seperti KTP, KK, dan nomor telepon. Keempat, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh perawat atau dokter yang ada di bagian Poli-ISPA. Kelima, selanjutnya petugas surveillan bekerjasama dengan dokter melakukan klarifikasi status pasien. 6. Dokter akan melakukan penata-laksanaan sesuai dengan status pasien. Dan yang terakhir, petugas surveillan akan melakukan pencatatan dan melaporkan kepada instansi terkait. Pelayanan pemeriksaan umum dan geriatri meliputi pengkajian awal oleh perawat yang berkompeten, pengukuran tanda-tanda vital yang meliputi pengkajian secara umum, tekanan darah, nadi, laju pernapasan, suhu tubuh, berat badan, dan tinggi badan, serta akan dilanjutkan oleh pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter yang berkompeten. Pelayanan pemeriksaan anak meliputi pengkajian status gizi oleh ahli gizi puskesmas terminal meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, nadi, laju pernapasan, dan suhu tubuh. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter yang berkompeten di bidangnya, konsultasi dengan ahli gizi jika diperlukan. Pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak meliputi antenatal care bagi ibu hamil, suntik TT, pelayanan KB, tindik daun telinga bayi, konsultasi kehamilan, persiapan persalinan, dan keluarga berencana. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi pengobatan penyakit gigi dan mulut, tambalan sementara dan permanen, serta pencabutan gigi susu dan gigi permanen. Pelayanan ruang laboratorium, pemeriksaan kimia darah seperti kolesterol, gula darah, dan asam urat, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan imunologi seperti HIV, hepatitis, pemeriksaan parasitologi seperti malaria, pemeriksaan urin lengkap, pemeriksaan khusus masa pandemi, rapid test, dan juga swab test COVID-19, pemeriksaan dahak untuk diagnosis tuberkulosis. Selain itu, Puskesmas Terminal juga menyediakan pelayanan untuk
Pelayanan deteksi dan pengobatan tuberkulosis di Puskesmas Terminal dilakukan setiap hari Selasa dan juga Kamis pukul 8 pagi sampai jam 12 siang. Adapun dilakukan pelayanan meliputi pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan dahak untuk menegakkan diagnostik dan juga follow up, serta pengobatan tuberkulosis selama 6 bulan atau lebih. Hak pengguna layanan Puskesmas Terminal. 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku. 2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. 3. Memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 4. Memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur. 5. Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. 6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. 7. Memilih petugas bila memungkinkan. 8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang memiliki surat izin praktek baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas. 9. Memberikan privasi dan menjaga kerahasiaan penyakit yang diderita pasien termasuk data medisnya. Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. 11. Menghadapi informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta diagnosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. 12. Didampingi keluarganya saat dalam kondisi kritis. 13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien yang lain. 14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan, mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan puskesmas terhadapnya. Kewajiban pengguna layanan Puskesmas Terminal. 1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. 2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi. 3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan. 4. Menjaga sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Terminal. 5. Mematuhi peraturan dalam hal retribusi jasa sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. 6. Pasien yang berobat untuk diri sendiri maupun rujukan harus datang langsung ke Puskesmas Terminal, kecuali dalam kondisi penyakit tertentu atau kelemahan umum. Dalam memperluas akses pelayanan kesehatan, Puskesmas Terminal memiliki 2 puskesmas pembantu, 2 pos kesehatan desa, 15 posyandu balita, dan 7 posyandu lansia. Puskesmas pembantu yang pertama adalah Puskesmas Pembantu Sungai Lulut Dalam. Puskesmas pembantu ini berlokasi di Kelurahan Sungai Lulut RT 8. Puskesmas ini beroperasi pada hari Senin dan Rabu. Kemudian yang kedua adalah Puskesmas Pembantu Gardu Mekar Indah. Puskesmas pembantu ini berlokasi di Komplek Gardu Mekar Indah. Posyandu balita berjumlah 15, yaitu 8 posyandu balita di Kelurahan Sungai Lulut dan 7 posyandu balita di Kelurahan Pemurus Luar. Posyandu balita di Sungai Lulut bernama Posyandu Balita Bina Sejahtera, yaitu Posyandu Balita Bina Sejahtera 1 yang berlokasi di Sungai Lulut RT 21 di Pos Kesehatan Desa Murung Selong. Kemudian Posyandu Balita Bina Sejahtera 2 berada di Sungai Lulut RT 4 di Gang Gusti Semar. Posyandu Balita Bina Sejahtera 3 berlokasi di Sungai Lulut RT 5, yaitu di dekat SD Sungai Lulut 1. Kemudian Posyandu Balita Bina Sejahtera 4 berada di Kelurahan Sungai Lulut RT 28, yaitu di daerah Simpang Limau. Posyandu Balita Bina Sejahtera 5 berada di Sungai Lulut RT 21 di Jalan Semanda. Posyandu Balita Bina Sejahtera 6 berada di Kelurahan Sungai Lulut RT 13 di Murung Selong. Posyandu Balita Bina Sejahtera 7 berada di Sungai Lulut RT 8 di samping Puskesmas Pembantu Sungai Lulut Dalam. Kemudian, Posyandu Balita Bina Sejahtera 8 berada di Sungai Lulut RT 2 di TK Harapan Ibu. Untuk Posyandu Balita di wilayah Kelurahan Pemurus Luar bernama Posyandu Balita Rindang Kenari. Posyandu Balita Rindang Kenari 1 berada di Pemurus Luar RT 25,
yaitu di belakang terminal kilometer 6. Kemudian Posyandu Balita Rindang Kenari 2 berada di pengurus luar RT 27, yaitu di Universitas Sari Mulia. Posyandu Balita Rindang Kenari 3 berada di pengurus luar RT 14 di Jalan Dharma Bakti. Posyandu Balita Rindang Kenari 4 berada di pengurus luar RT 24 di Komplek Karya Baru. Posyandu Balita Rindang Kenari 5 berada di pengurus luar RT 15 di Gang Permata. Kemudian Posyandu Balita Rindang Kenari 6 ada di pengurus luar RT 31 di Gang Rauda. Rindang Kenari 7 berada di pengurus luar RT 23 Gang Karya Mandiri. Untuk pelayanan kesehatan lansia, Puskesmas Terminal memiliki 7 posyandu lansia, yaitu Posyandu Lansia Murung Selong yang berlokasi di Sungai Lulut RT 12 di Poskesdes Murung Selong. Kemudian ada Posyandu Lansia Ar-Rahman yang berlokasi di Komplek Hidayatullah, Posyandu Lansia Simpang Limau yang berada di Sungai Lulut RT 10, kemudian Posyandu Lansia Rindang Marina di pengurus luar RT 25, yaitu di Sungai Lulut RT 4 di Gang Gusti Seman, Posyandu Lansia Rindang Kenari 2 yang berada di Universitas Sari Mulia, dan Posyandu Lansia Hidayatus Solihin di Kelurahan Pengurus Luar RT 24.